dimanapun kita di pagi hari ini, mari kita akan memulai ibadah kita. Kita menyambut Dia, kita meninggikan namanya. Dia Allah yang sungguh baik, Dia sungguh Allah yang setia dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus, haleluya Yesus Kristus Tuhan, sujud di depan tatamu, sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidup dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian
ajaib, Engkau dahsyat di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersuka cita malam hari ini sebab kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Amen. Karena kami menyembah Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan kami akan lebih dalam lagi untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Urapi ibadah ini Tuhan. Biarlah semua kami diurapi oleh Tuhan. Lewat ibadah ini kami boleh merasakan hadirat-Mu, menjamah, memulihkan kehidupan kami ya Bapa. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memulihkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Di halaman batu diserukan, amin. Serukan namanya, haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus segala di atas segala nama. Katakan sama-sama, Tuhanku maha besar. Oh, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Oh, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus dalam di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus dalam di atas segala nama. Yesus dalam, Yesus dalam di atas segala nama. Yesus dalam, Yesus dalam di atas berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Di saatnya kita mendengarkan sesuai dari firman Tuhan, kita angkat satu pujian bersamamu Bapa. Haleluya Yesus. Amin. Hanya bersamamu Tuhan, kami mendapatkan kekuatan baru Tuhan. Kami menang bersamamu Tuhan, sebab tangan kananmu yang memegang tangan kami Yesus. Kau Allah yang setia Tuhan. Amin.
bersama dengan Engkau kami dapat melewati semuanya Tuhan. Kerasnya badai hidup, ujian pencobaan yang datang silih berganti dalam hidup kami tidak membuat iman kami goyah. Tapi kami tahu dalam situasi dan kondisi apapun, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Karena itu Tuhan, kami selalu memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terimalah pujian penyembahan kami naik menjadi
siapkan hati kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, saya menyapa baik kita semua yang beribadah di tempat ini maupun yang menyaksikan lewat ibadah online pada hari ini di rumah masing-masing ya. Sebelum kita makan dan minum perjamuan Tuhan, perjamuan kudus, kita rindu diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya, kita tahu sekarang bahwa Presiden kita menetapkan PPKM bagi Pulau Jawa dan Bali. Dan kita harus menghormati setiap keputusan yang ada. Dan saya berdoa kita semua dilindungi senantiasa, diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan, kekuatan ya. Kita saat ini ya, dalam beberapa hari ini mari kita jaga kondisi kita dengan menggunakan masker ya, kebersihan, protokol kesehatan. Orang yang beriman pasti menjaga imunnya. Amin. Ya, jadi kalau kita beriman, kita harus menjaga imun kita ya. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang akan saya ambil dari kitab Ratapan dalam Perjanjian Lama ya. Ratapan pasalnya yang ketiga. Kita bisa membuka kitab Ratapan pasal 3 dan Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita membaca kitab Ratapan ini, yang menulis kitab Ratapan ini adalah seorang nabi yang bernama Nabi Yeremia ya. Jadi dia ditugaskan oleh Tuhan untuk melayani anak-anaknya umat Israel dalam pembuangan. Kenapa Nabi Yeremia ini menulis kitab Ratapan? Latar belakang ayat ini dikatakan ya, ditulis ketika Yerusalem jatuh ke tangan tentara Babel ya, ditulis kurang lebih 586 sebelum Masehi. Ketika Tuhan menyuruh nabi-nabi ya seperti Yesaya, Yeremia, bayangkan Bapak Ibu Saudara dalam kesesakan mereka, dalam perbudakan mereka, tapi Tuhan mengutus seorang nabi untuk memberitakan pengharapan, untuk memberitakan iman ya. Sekalipun mereka diperbudak, tapi ada seorang nabi yang menyampaikan firman Tuhan bahwa harus tetap bertahan dalam kesesakan mereka. Dan kalau kita membaca kitab Ratapan pasal 3 ini, diberikan tema yaitu penghiburan dalam penderitaan. Ya, kalau Bapak Ibu baca pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-20, itu semua keluh kesah dari seorang nabi yang bernama Yeremia. Ya, Bapak Ibu Saudara di rumah juga bisa membuka ayat ini ya. Saya bacakan beberapa ayat dari pasal ketiga. Dia berkata, akulah orang yang melihat Yeremia Ratapan 3 ayat yang pertama. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dan tangannya sepanjang hari. Dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku. Tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara baca terus sampai ayat yang ke-20. Ya, Yeremia berkata dalam kitab Ratapan ini, aduh Tuhan. Ya. Ia mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Seberapa banyak di antara kita mungkin saat pandemi ini semakin meningkat, mungkin usaha kita mulai merosot, mungkin pendidikan kita terganggu, mungkin keluarga kita mengalami masalah karena pekerjaan kita bermasalah, karena pemasukan bermasalah, keluarga jadi bermasalah, semuanya saling menyalahkan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, banyak sekali kita mungkin di saat susah kita mulai merasa Tuhan, hidupku kok dipenuhi dengan kesialan.
Kok sepertinya kesialan tidak pernah menjauh dari hidup saya. Ya, hidup saya kok apes terus Tuhan. Udah di pekerjaan saya nggak diberkati, ya, di keluarga saya tidak dihormati, ya, dimanapun saya berada kenapa sial Tuhan, pekerjaan saya hilang dan lain sebagainya. Banyak sekali kata-kata ratapan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Tapi kita baca Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-21. Ya, kita bisa baca bersama-sama, baik Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di studio saat ini. Ratapan 3 ayat 21. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi hal-hal inilah yang ku perhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Hal-hal inilah yang dia perhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Hal-hal apa yang dia perhatikan? Ayat yang ke-22 kita baca bersama-sama lagi. Ayat 22. Ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. 23. Selalu baru setiap pagi besar kesetiaanmu. 24. Tuhan adalah bagianku kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari dia. 26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan. Amin. Amin. Sekalipun kita susah. Ya. Ada sebuah lagu. Ya. Walaupun saya susah, menderita dalam dunia. Waduh, kadang kalau lagu ini dinyanyikan di gereja, jemaat bilang, aduh tolak dalam nama Yesus ya. Saya nggak mau menderita ya. Saya nggak mau menderita. Tapi firman Tuhan katakan, setiap kita yang hidup, kita memikul salib kita. Kita dipakaikan kuk kita. Kalau Tuhan mengizinkan penderitaan, selalu kita ingat bahwa ada kemuliaan di balik mahkota duri. Amin. Jika saat ini Bapak Ibu Saudara kita semua mengalami masalah, kita mengalami problem, apapun yang terjadi, baik itu akibat pandemi ataupun bukan dan lain sebagainya. Kembali kita baca ayat yang ke-21, yaitu ketika dia menderita, ketika dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20 dia mengeluarkan semua keluh kesahnya. Tuhan saya kok sial, Tuhan kok seperti membangun tembok di sekeliling saya, gak ada berkat masuk. Tuhan kok aku ditaruh di tempat yang gelap. Mungkin kita berdoa, Tuhan saya kok harus ada di keluarga ini. Tuhan kok pekerjaan saya harus seperti ini. Tuhan seumur-umur hidup saya kok saya dikecewakan terus sama keluarga saya. Sama teman-teman gereja saya mungkin dan lain sebagainya. Tapi Yeremia pada akhirnya dia tidak mengatakan itu. Tapi inilah yang kuperhatikan Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupan kita selalu ada dua hal. Baik dan buruk. Amin. Dan kalau kita setiap hari diperhadapkan kepada pilihan. Dari kita bangun pagi hari. Kita mau bersyukur atau kita mau bersungut. Pilihan ada di tangan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu anak-anak Tuhan yang tidak memiliki iman yang kuat. Anak-anak Tuhan yang tidak mengawali harinya dengan firman Tuhan. Anak-anak Tuhan yang tidak mengawali harinya dengan doa, dengan menaikkan pujian kepada Tuhan. Seringkali kita jatuh karena di pagi hari mulai ya, udah bangun ya. Anak mungkin udah berteriak ya. Kamu ini apa sih? Udah. Kalau pagi udah bad mood sepanjang hari, moodnya akan jelek. Ya. Ini yang mempengaruhi kita. Apa yang kita perhatikan ya, di mana perhatian kita tertuju ya, di situ semuanya kita taruh, baik fokus kita, baik perasaan kita, semuanya ada di situ. Tapi yang ayat ini katakan ratapan 3 ayat 21. Hal-hal ini yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan.
tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Dan ayat yang ke-26 adalah baik menanti pertolongan Tuhan dengan diam. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kadang orang saat menghadapi masalah dia ngedumel terus. Saat orang menghadapi masalah dengan orang lain, dia mencari pembenaran dengan orang lain. Wah, dia merasa ingin dirinya dibenarkan. Saat orang dalam masalah, dia selalu mencari jalan keluar. Tapi caranya adalah menanti dengan diam. Diam itu bukan berarti nggak ngapa-ngapain. Ya, diam tapi itu diam mengandalkan Tuhan. Berdoa, ngomong sama Tuhan. Ya, Tuhan apa sih yang harus saya lakukan? Enggak usah alay saat kita menghadapi masalah. Amin. Ya, tetap aja percaya, tetap aja beriman. Matius 11 ayat 28 ayat yang terakhir. Ya, sebelum kita berdoa untuk perjamuan kudus, ya. Matius 11 ayat 28. Kita baca ayat ini bersama-sama. Yang di rumah juga bisa membaca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Ya. Saat kita sedang letih lesu, berbeban berat, ada 2 pilihan kita. Apa yang kita perhatikan? Apakah kesialan yang terjadi di masa lalu kita? Apakah masalah-masalah yang selalu terjadi? Sedangkan berkat Tuhan tidak pernah kita syukuri. Yang kita perhatikan berkat Tuhan atau adalah masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, seseorang tidak akan bisa mengampuni orang lain ketika dia selalu mengingat masa lalu yang buruk dan tidak pernah mengingat kebaikan orang itu. Selamanya menjadi manusia, kita tidak akan pernah memaafkan orang lain atau diri kita sendiri. Selama yang kita ingat, yang kita perhatikan adalah hal-hal yang buruk. Tapi Yeremia mengatakan, biarlah kesialan, biarlah kegelapan, biarlah sepertinya hidup saya yang saya alami. Mungkin. Ya. Tapi hal inilah yang kuperhatikan. Bahwa tak habis-habisnya kasih setia Tuhan. Amin. Dan bagaimana cara kita mendapat kelegaan. Mungkin saat ini pandemi, bisnis lagi susah. Ya. Semua orang ingin hidup sehat. Ya. Kita berani keluar uang untuk membeli obat-obatan, vitamin, suplemen dan lain sebagainya. Satu hal Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau kita ingin mendapat kelegaan, kita ingin mendapat damai sejahtera dalam kehidupan kita. Hanya lewat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Allah Roh Kudus akan memberikan kelegaan kepada hidup saya dan saudara. Ya. Jadi sekalipun kita susah, sekalipun kita mengalami masalah hidup, tapi yang kita perhatikan bukanlah masalahnya. Tapi kita lebih memperhatikan kuasa Tuhan yang lebih besar, yang jauh lebih besar, yang sanggup menolong saya dan saudara. Amin. Efesus 3 ayat 20, Tuhan dapat jauh melakukan lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan. Amin. Jadi saat ini kalau kita mengalami masalah, ingat satu hal. Jangan memperhatikan seberapa besar masalah kita. Tapi kita lihat seberapa besar kuasa Tuhan yang dapat sanggup, terlalu sanggup menolong hidup saya dan saudara. Amin. Ya. Mari kita berdoa, kita menyiapkan diri kita untuk perjamuan kudus. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat saat ini. Jika kami sudah menerima kebenaran firman Tuhan, kami sudah diberkati. Biarlah firman Tuhan tinggal dalam hati kami, dalam pikiran kami. Sehingga apapun yang saat ini kami alami, tapi kami tidak memperhatikan hal ini. Tapi kami lebih memperhatikan hal-hal perkara-perkara besar
yang Tuhan sudah kerjakan buat hidup kami dan yang Tuhan akan kerjakan buat kami semua. Biarlah firman Tuhan memberikan kami teguran, memberikan kekuatan dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah saat ini bisa menyiapkan roti atau anggur atau elemen pengganti lainnya. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Tuhan berkati firman kudus. Mari berdiri semua. Saya cinta diserahkan, diambilnya roti, mengucap syukur ke atasnya, dipijak-pijakannya, diberikan kepada murid-muridnya, kepada kita juga malam hari ini. Kita makan dalam nama Tuhan. Kita angkat cawan tangan kanan kita. Bila Tuhan mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, inilah pialaku yang berisi darahku, darah yang berkuasa, darah yang menghapus dosa-dosa kita, menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Berapa banyak kali kita makan minum tubuh darah Yesus, ingat penderitaan Tuhan, kematian Tuhan dan kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Kita nyanyi itu lagu Kasih Tuhan tak berkesudahan. Dan saudara berikan persembahan untuk pekerjaan.
ada berkat, ada kekuatan, ada mujizat di dalam tubuh dan darah-Mu yang kami sudah makan. Kami yakin itu Tuhan. Ada kekuatan supranatural dari surga di dalam tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat tangan. Kami bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang menghadapi Tuhan COVID-19 ini. Tolonglah Tuhan, dengan kekuatan kami sendiri, pemerintah, kami tidak sanggup. Tapi pada saat ini, Engkau berkata 2-3 orang berdoa, meminta sesuatu, bersahati, dan kami bersahati memohonkan belas kasihan Tuhan untuk menyingkirkan, menjauhkan virus baksil kuman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khususnya di kota Malang ini. Tuhan jaga lindungi bungkus keluarga-keluarga kami, sidang jemaat Tuhan, GPDI Cikina. Kiranya berkat dari Bapa yang ada dalam kerajaan surga, karunia keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan, penyertaan Roh Kudus, sertai kita semua saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya katakan amin.